Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Nasria Lukman di mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. Nah, pada pertemuan hari ini, pertemuan ketiga ya untuk mapel kepegawaian. Nah, sebelumnya di pertemuan kedua itu kita sudah membahas materi mengenai pengertian dan prinsip administrasi kepegawaian. Nah, saya harap pengertian dan prinsip itu sudah kalian kuasai di pertemuan yang lalu. Nah, pada pertemuan hari ini itu, di pertemuan ketiga, kita akan membahas materi mengenai tujuan, rumusan, dan ruang lingkup administrasi kepegawaian atau ruang lingkup administrasi, seperti itu. Oke, sebelum kita berlanjut ke materi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Share bisa juga supaya menambah pengetahuan yang lain, seperti itu. Oke, kita masuk ke kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar pada video ini sama dengan kompetensi dasar pada video yang lalu, masih belum berganti dan berada pada kompetensi dasar 3.1, yakni memahami administrasi kepegawaian, dan 4.1 melakukan pengelompokan administrasi kepegawaian. Dan yang membedakan di sini itu adalah tujuan dari pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau di video kali ini, yang pertama adalah kalian mampu memahami tujuan dari administrasi kepegawaian. Yang kedua, kalian mampu membedakan rumusan administrasi kepegawaian. Dan yang ketiga, kalian mampu memahami ruang lingkup administrasi. Seperti itu. Oke, kita berlanjut ke materi pembahasannya ya. Oke. Sini, materi pembahasan pertama ada tujuan administrasi kepegawaian. Kita bisa lihat bersama bahwa tujuannya itu ada 6 poin. Yang pertama adalah sebagai usaha untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan akuntabilitas pegawai. Sorry ya, di situ ada salah ketik sedikit. Oke, jadi yang kedua meningkatkan kinerja perusahaan dalam pelayanan kepegawaian. Seperti itu. Yang ketiga, ada usaha untuk memperkuat sistem perusahaan dalam perencanaan dan mengembangkan karyawan. Nah, yang keempat, mengembangkan sistem dalam manajemen informasi tata kepegawaian. Yang kelima, meningkatkan kualitas SDM untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan. Nah, yang terakhir adalah menata dan mewujudkan sistem kepegawaian sesuai kemampuan dan keahlian kompetensi jabatan. Jadi dengan adanya administrasi kepegawaian, kita bisa melakukan pembinaan, kita bisa menempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan kemampuannya. Kita dapat mengembangkan sistem manajemen yang ada di dalam perusahaan kita, seperti itu. Jadi itu adalah tujuan dari administrasi kepegawaian. Oke, poin kedua. Poin kedua ada rumusan administrasi kepegawaian. Nah, rumusan administrasi kepegawaian di sini terdiri dari 4 ya. Ada sebagai seni, sebagai fungsi, sebagai proses, dan sebagai ilmu. Nah, kita bahas dari sebagai fungsi, rumusan administrasi kepegawaian sebagai fungsi. Nah, administrasi kepegawaian sebagai fungsi di sini bertujuan untuk mengurus dan mengatur penggunaan tenaga kerja manusia. Administrasi kepegawaian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan. Contohnya, 1. Membentuk organisasi dengan menyelenggarakan pelaksanaan tujuan demi mencapai sasaran dan kebijakan politik. Nah, yang kedua, merumuskan tujuan dan sasaran pokok kebijaksanaan politik. Seperti itu. Itu sebagai fungsi. Nah, kalau rumusan administrasi kepegawaian sebagai seni, berarti pemilihan pegawai juga dapat dilakukan dengan salah satu seni dalam memilih pegawai. Nah, selain itu, penggunaan pegawai lama dengan tepat dapat pula memaksimalkan hasil dan kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, jumlah karyawan yang baru dan karyawan yang lama pun harus diperhitungkan sehingga dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Artinya sebagai seni di sini, rumusan administrasi kepegawaian sebagai seni, kita bisa melihat
kekurangan perusahaan kita itu atau karyawan kita yang kurang di bagian apa, maka kita bisa melihat atau meninjaunya dari memilih pegawai itu dengan menggunakan seni ya, seperti itu. Jadi jumlah pegawai yang baru dan pegawai yang lama itu harus seimbang ya, harus diperhitungkan begitu. Karena kita membutuhkan pegawai yang lama, kita butuhkan adalah pengalamannya, dan kita butuhkan tenaga baru, pegawai baru itu yang kita butuhkan adalah tenaga yang seperti itu. Jadi harus ada saling bekerja sama antara pegawai lama dan pegawai baru, seperti itu sebagai seni. Nah, kalau sebagai ilmu, pemilihan pegawai juga termasuk salah satu proses penggunaan tenaga manusia dari mulai penerimaan hingga sampai pemberhentian karyawan tersebut. Jadi rumusan administrasi kepegawaian sebagai ilmu itu kita bisa lihat dari segi penggunaan tenaga manusianya, mulai dari perekrutan sampai dengan pemberhentian, seperti itu. Nah, sebagai proses, kalau rumusan administrasi kepegawaian sebagai proses, kita bisa lihat salah satu proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau yang dikenal dengan istilah kebijakan politik kepegawaian. Administrasi kepegawaian sebagai proses termasuk ke dalam program kerja atau tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai suatu tujuan, itu sebagai proses, seperti itu. Oke, itulah tadi rumusan administrasi kepegawaian. Dan selanjutnya kita berbicara mengenai ruang lingkup administrasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai ruang lingkup administrasi, berarti cakupannya yang pertama adalah organisasi. Pasti kalian sudah kenal ya organisasi itu yang seperti apa. Nah, kalau di sekolah kita itu seperti eskul OSIS, seperti PMR, pramuka, itu semua namanya organisasi, seperti itu. Jadi pasti dalam organisasi itu ada yang namanya administrasi ya, seperti itu. Oke, organisasi di sini adalah wadah di mana usaha kerjasama itu diselenggarakan. Artinya salah satu tempat di mana ketika kita ingin bekerja sama, saling terkait antara satu sistem dengan sistem yang lainnya, wadahnya itulah yang disebut dengan organisasi, seperti itu. Yang kedua, administrasi itu harus ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan di sini itu memegang peranan penting atau faktor penting di dalam administrasi. Nah, pemimpin dalam administrasi itu memiliki tugas untuk memberikan arahan dalam kegiatan administrasi serta memberikan dorongan untuk mengatur semua unsur-unsur dalam kelompok ataupun organisasi. Nah, hal itu dilakukan dengan tujuan yang sudah ditentukan dan dapat dicapai dengan baik. Nah, jadi di dalam administrasi, ruang lingkup administrasi itu harus ada kepemimpinan, karena pemimpinlah yang mengatur, pemimpinlah yang memberikan arahan, dan pemimpinlah yang mengambil keputusan, seperti itu. Oke, selanjutnya ada hubungan antar manusia ya, atau antar masyarakat itu sama. Jadi hubungan antar masyarakat atau antar manusia di sini merupakan urat nadi yang memungkinkan orang-orang dalam usaha bersama mengetahui apa yang terjadi dan diinginkan oleh masing-masing pihak. Nah, jadi ruang lingkup administrasi itu perlu adanya hubungan antar masyarakat atau hubungan antar manusia, seperti itu. Nah, tanpa ada hubungan yang baik, tidak mungkin kerjasama itu dapat terlaksana. Nihil pasti hasilnya, seperti itu. Jadi harus ada hubungan yang baik. Seperti kalau kita bekerja sama, kerja kelompok. Kalau ada satu yang tidak bekerja, pasti itu yakin dan percaya tidak akan terjadi administrasi atau tidak akan terjadi hubungan yang baik, tidak akan mencapai tujuan yang baik, seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah manajemen. Nah, ruang lingkup administrasi harus ada manajemennya. Nah, suatu manajemen dapat dianggap sebagai suatu proses yang menggerakkan kegiatan dalam administrasi itu sehingga tujuan yang telah dibentuk benar-benar tercapai. Manajemen yaitu kegiatan mengurus, membimbing, dan mengarahkan supaya tujuan itu dapat tercapai. Seperti itu. Jadi manajemen itu, kalau tanya manajemen itu apa? Nah, manajemen itu adalah suatu kegiatan untuk mengurus, membimbing, dan mengarahkan.
Nah, untuk mencapai tujuan. Hampir mirip-mirip dengan administrasi pengertiannya seperti itu. Nah, seorang manajer lah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ke arah tercapainya, atau seorang pimpinan lah yang memiliki tanggung jawab seperti itu. Oke, itu tadi mengenai ruang lingkup administrasi. Oke, sampai di sini jika ada yang ingin ditanyakan bisa berkomentar di bawah di kolom komentar, atau bisa kita diskusikan di Google Classroom karena sementara pojok belajar lagi bermasalah seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya atau di video-video selanjutnya. Jangan lupa melakukan absensi di link yang sudah disediakan. Oke.